Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah kelas 4? Semoga tetap dalam lindungan Allah, sehat dan diberi keselamatan oleh Allah SWT. Untuk hari ini, mari kita pelajari di buku pendidikan agama Islam bab 10, yaitu sholat. Sudahkah kalian bersiap? Sudah sholat duha? Sudah sarapan pagi? Dan tentunya siapkan bukunya serta alat tulisnya ya. Jangan lupa berdoa. Sekarang kita lanjutkan ya, hukum dan tujuan sholat. Hukum sholat fardu 5 waktu sehari adalah wajib bagi semua orang yang telah dewasa atau akil balik serta normal dan tidak gila. Itu adalah hukum sholat fardu, jadi wajib untuk setiap muslim dan muslimah. Tujuan sholat adalah untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kalian masih suka berbuat nakal, masih suka berbuat yang keji, masih suka nakali temannya, berarti dibetulkan dulu sholatnya. Syarat-syarat sholat. Untuk melakukan sholat ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu, yaitu 1. Beragama Islam. Nah, kalian beragama Islam kan? Oke. Yang kedua, memiliki akal yang waras alias tidak gila atau autis. Jadi kalian adalah orang yang waras dan tidak gila serta mempunyai akal. Yang ketiga adalah berusia cukup dewasa atau akil balik. Jadi sudah cukup untuk melaksanakan sholat. Yang keempat, telah sampai dakwah Islam kepadanya. Yang kelima, bersih dan suci dari najis, haid, nifas dan lain sebagainya atau najis lainnya. Sadar atau tidak sedang tidur. Itu adalah syarat-syarat sholat. Syarat sah sholat. Syarat sah melaksanakan sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, suci dari badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Jadi kalian dalam kondisi suci, baik dari badan kalian, pakaian, maupun tempat sholat. Yang kedua, suci dari najis, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap ke kiblat. Yang kelima, masuk waktu sholat. Nah, masuk waktu sholat itu adalah sudah masuk waktunya sholat yang ditentukan atau dijadwalkan. Yang keenam, melakukan rukun sholat. Oke, untuk selanjutnya, rukun sholat. Dalam sholat ada rukun-rukun yang harus kita jalankan, yaitu yang pertama adalah niat. Niat itu boleh dilakukan di dalam hati ataupun diucapkan dengan lisan. Yang kedua, posisi berdiri bagi yang mampu, ataupun boleh duduk atau berbaring untuk yang sakit. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Iktidal yang tumakninah. 7. Sujud yang tumakninah. 8. Duduk di antara 2 sujud yang tumakninah. Sujud kedua yang tumakninah. 10. Tasyahud. 11. Membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Dan yang ke-12, salam ke kanan lalu ke kiri. Hal-hal yang makruh dalam sholat. Yang pertama adalah menahan hadas.
Jadi tidak boleh ya ketika sholat itu kita menahan kentut, menahan buang air kecil, menahan buang air besar, itu tidak boleh. Boleh tapi mengurangi pahala. Yang kedua, melihat ke arah kanan, kiri, atas, bawah, tidak boleh. Meludah juga makruh. Memejamkan mata lebih baik jangan dilakukan. Menutup mulut rapat-rapat jangan dilakukan karena kita membaca bacaan dalam sholat. Selanjutnya, menahan telapak tangan di lengan baju ketika takbiratul ihram, ruku dan sujud, ya dimasukkan ke lengan bajunya, itu adalah makruh, tidak usah dilakukan ya. Selanjutnya, bertolak pinggang. Selanjutnya, sholat di kuburan atau tempat ibadah agama lain, lebih baik jangan dilakukan. Yang selanjutnya, muka menengadah ke langit. Nah, itu jangan dilakukan ya, karena itu termasuk hal-hal yang makruh dalam sholat. Setelah rukun, makruh, kita bahas sunah-sunah sholat. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau kuping atau telinga ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika berdiri dari ruku, dan ketika berdiri setelah tasyahud awal. Jadi ketika Allahu Akbar itu mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga. Yang kedua, tasyahud awal. Yang ketiga, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, bersedekap. Yang keempat, J, mengarahkan pandangan mata ke arah tempat sujud. Yang E, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. F, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. G, membaca salam yang kedua atau salam yang ke arah kiri. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berhadas kecil atau besar. Jadi BAB, kentut, buang air kecil, terus itu adalah termasuk berhadas kecil. Yang berhadas besar itu adalah orang yang wanita yang selesai atau masih menstruasi, itu tidak boleh melaksanakan sholat. Yang selanjutnya, terkena najis. Selanjutnya, berkata-kata dengan sengaja atau ngomong waktu sholat, itu batal ya sholatnya. Terbuka aurat, mengubah niat, makan dan minum waktu sholat, itu juga batal sholatnya. Bergerak lebih dari 3 kali dalam satu rukun, itu juga batal sholatnya. Jadi tangannya tidak boleh garuk-garuk, boleh garuk-garuk tapi tidak boleh melebihi dari 3 kali. Mendahului imam bagi orang yang sholat berjamaah, nah itu batal sholatnya. Murtad atau keluar dari agama Islam pada waktu melaksanakan sholat, itu adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Untuk selanjutnya adalah makna ibadah sholat. Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai syariat dan rukun yang telah ditentukan. Perintah sholat diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah itu membawa perintah sholat itu awalnya tidak 5 kali, tapi 500 kali dulu. Terus dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sama Allah, minta keringanan kepada Allah. Jadi sholatnya minta diturunkan, yaitu menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Coba bayangkan, kalian diperintahkan sholat 500 kali atau 50 kali dalam sehari semalam. Kalian tidak ada waktu untuk mandi, tidak ada waktu untuk bermain. Nah, itu makanya kita syukuri bahwa sholat itu hanya dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Selanjutnya, makna ibadah sholat yaitu sebagai wujud penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
manusia itu adalah hamba Allah yang wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, untuk selanjutnya kita bahas tentang hikmah sholat. Hikmah sholat yang pertama adalah memberi ketenangan pada hati. Jadi kalau hatinya lagi galau, gundah, gulana, makanya kita sholat. Yang kedua, mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Yang ketiga, menyehatkan jasmani dan rohani. Yang keempat, lebih dekat dengan Allah. Yang kelima, dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji, munkar, dan tercela. Jadi orang yang sholat tentunya tidak akan melakukan perbuatan yang keji atau perbuatan yang dilarang oleh agama. Penerapan dan pemahaman ibadah sholat. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 119, boleh disimak di buku ya, atau dibuka Al-Qurannya. Cari Quran surat At-Taubah atau surat ke-9 ayat 119. Kita baca bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Jadi lewat sholat itu kita dapat mencegah perbuatan keji dan melakukan perbuatan yang benar. Untuk tugas buat kalian hari ini adalah yang pertama, melihat contoh video sholat. Nanti akan ada video dari Ustadzah yaitu contoh sholat. Yang kedua, video praktek sholat maghrib untuk kalian. Nanti dikirimkan lewat Google Form ke linknya Ustadzah. Oke, cukup sekian materi hari ini. Semoga kalian bisa menerapkan sholat 5 waktu secara tertib di awal waktu dan diberi kemudahan oleh Allah ketika melaksanakan sholat. Oke anak-anakku yang sholih sholihah, cukup sekian dari Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholih sholihah, ini nanti Ustadz Imam mau peragaan sholat maghrib, tapi Ustadzah hanya kasih contohnya saja. Oke, kita simak video berikut ini ya. Silahkan. Takbiratul ihram dulu. Nah, ini adalah takbiratul ihram dan dilanjutkan dengan bersedekah di dada. Terus kita lanjut untuk membaca doa iftitah, sudah bisa ya. Lanjut Al-Fatihah dan surat pendek, lalu dilanjutkan rukuk. Ini adalah contoh rukuk. Oke, lanjut. Nah, dilanjutkan. Ini adalah bacaan iktidal dan selanjutnya sujud.
sujud, kakinya seperti ini, merapat antara telapak kaki kanan dan telapak kaki kiri. Posisinya seperti ini. Tidak boleh renggang, jadi harus sejajar dan merapat. Yang selanjutnya adalah telapak tangannya. Telapak tangannya ini adalah menapak di tempat sholat. Tidak boleh miring seperti ini, harus menghadap kiblat juga untuk telapak tangannya. Oke, sudah. Ini adalah posisi kaki ketika duduk di antara dua sujud. Kakinya dimasukkan seperti ini. Ini jari-jarinya masuk. Jadi ini diduduki oleh pantat untuk kaki sebelah kirinya. Kaki kanannya posisinya seperti ini. Ketika tasyahud akhir, nanti posisi tangannya atau jarinya dari telunjuknya seperti ini. Oke, salam ke kanan. Ini adalah posisi salam ke kiri. Sudah selesai ya. Cukup sekian materi dari Ustadzah. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat. Jangan lupa sholat 5 waktu dan berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.